Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah pertemuan ke-5 ya untuk kali ini mungkin ya. Sudah pertemuan ke-5. Alhamdulillah ya kita selalu dipertemukan di hari yang sama ya. Mudah-mudahan kesehatan selalu ada di lingkungan kita ya. Mudah-mudahan kalian juga selalu dijaga kesehatannya. Oke, perkenalkan, nah ini eskul grafis yang insya Allah itu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam ya setelah Isya. Nah ini kalau misalkan Isyanya di rumah kalian lebih lambat ya itu nggak apa-apa joinnya ya. Nah untuk saat ini ya mungkin kita akan lanjut saja ya apa yang minggu kemarin itu kita tentang apa sih membuat itu ya, membuat apa? Yang lukisan-lukisan Ya, itu. ya. Nah, sekarang itu kita apa ya, membuat ini juga lah. Kita sebetulnya di sini sama-sama saja ya, nggak terlalu signifikan juga, tapi di sini intinya agar kalian terbiasa atau ingat sebetulnya sih kalau misalkan untuk eskul grafis yang digunakan tool-toolnya itu saja. Nanti kita praktekkan satu persatu, tapi ini Bapak itu pengen kalian bisa yang dasar-dasar terlebih dahulu gitu dibanding dengan yang rumit-rumit ya. Nah ini sebetulnya harus digasah setiap hari. Kalau misalkan satu kali pertemuan kita pakai, misalkan kita apa sih coba, itu bisa saja nanti akan lupa-lupa lagi. Nah sekarang Bapak akan share screen. Nah di sini Bapak tadi udah iseng-iseng ya bikin ini. Nah ini apa nih? Ada Mangga. satu buah mangga. Nah, mangga ini yang sebelah kiri itu adalah mangga yang bentuknya asli. Sedangkan yang sebelah kanan itu udah dimodif sama Bapak dijadikan salah satu contoh apa namanya tuh? Logo ya. Nah, di sini sebetulnya ini untuk pembuatan logo apa sih namanya itu? Mangga. Nah, ini pembuatannya sangat simpel banget ya. Hanya menggunakan apa? Pentul, istilahnya pentul ya. Nah ini bagi yang baru. Nah ini gunanya ada Victool. Victool itu untuk memindahkan objek seperti ini tuh. Ya. Nah ini Victool ya. Kemudian ada juga ini itu Shape Tool. Shape Tool itu untuk merubah nih misalkan kayak gini. Untuk merubah bentuk. Nah ini kan ada titik-titik nih kalau digedein tuh ada titik-titik seperti ini tuh. Nah ini kalau diginiin bisa rubah seperti ini. Ini juga bisa rubah seperti ini menggunakan tool. Nah, di sini ada cropping ya. Croppingnya mau bentuknya snap boleh atau eraser silakan ya. Cropping biasa itu bentuknya paling cropping itu enggak terlalu fleksibel ya. Yang paling fleksibel itu ada knife. Kalau eraser itu sama aja kayak penghapus ya. Contohin ya. Ini eraser nih. Ini kayak gini eraser tuh. Kemudian ada juga yang knife. Knife ini untuk memotong misalkan segini. Kemudian kadia. Nah, ini kan sudah kepotong tuh. Itu. Ini gunanya knife. Nah, terus ada juga yang lainnya. Nah, nanti kalian coba aja ya. Nah, di sini ada pan, ada zoom. Nah, ini pan ini biasanya untuk menggeser-geser ke atas, ke bawah, samping. Tapi kalau Bapak mau ya menggunakan yang tombol di tengah mouse ini ada tombol ini kan. Ada tombol scroll loh. Lihat ini video Bapak nih. Nah, di sini ada tombol scroll. Nah, ini diklik tengahnya itu bakalan menjadi pan. Misalkan kayak gini ya. Tuh. Klik tombol tengah mouse itu bakalan jadi pan seperti ini. Jadi bisa ke arah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada juga ini ada pen tool. Nah, ini pen tool ini gunanya untuk membuat apa itu namanya tuh? Bentuk. Misalkan seperti ini. Mau bikin buah.
Nah, gini misalkan ya, ini pen tool bisa bikin buah. Nah, caranya kita tarik ke sini, ini bisa kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita tekan, misalkan ya, di sini, tekan di sini, tapi jangan dicopot tekanannya. Misalkan Bapak geser ke bawah, maka kan seperti ini kalau nggak dicopot tekanannya tuh. Jadi ditekan klik kiri, ini bakal seperti ini. Kita arahkan lagi, ini otomatis bakalan kayak gini ya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini ditekan lagi. Ini tekanannya Bapak nggak copot ya, karena pengen merubah ini bentuknya. Tuh, jadi nggak dicopot. Ya, nanti kita praktekkan. Misalkan nih, ini gagal di sini, bisa di undo. Misalkan Pak nggak mau kayak gini, tinggal Ctrl Z, undo, rubah lagi. Nah, ini bisa dirubah-rubah tuh ya. Jadi fleksibel, intinya jangan khawatir untuk salah ya. Nggak ada yang salah kok. Udah deh, itu jadi mangga. Nah, ini nanti kalian coba ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya itu point to point. Nah, ini point to point biasanya kayak gini. Harus ditarik, didrag lagi, nyambung sini, point to point. Ada juga yang lainnya. Nah, ini ada bezier, ada pen, ada splitting. Nah, ini gunanya sama-sama saja untuk membuat ini. Tapi nanti kalau misalkan ini mah Bapak suka menggunakan ini. Apa sih namanya itu pen tool. Kalau misalkan kalian sukanya pakai ini, pakai apa sih namanya? Pen tab ya. Ada juga yang pakai pulpen tuh maksudnya. Nah, ini pilihnya apa namanya tuh? Freehand. Jadi bisa menggambar seperti ini. Ini gambar apa? Ini gambar modading tuh. Nah, ini kan nggak nyambung nih. Sambungin. Tuh ya. Nah, ini juga sebetulnya belum nyambung. Nah, sambungin lagi ke sini. Gitu ya. Nah, ini freehand, nanti freehand mah buat kalian yang suka menggambar anime, misalkan apa, itu bisa pakai freehand. Tapi kalau pakai mouse mah susah. Ini, misal gambar mata pakai mouse, ini apa gitu ya. Nah, ini. Ini gambar mata pakai mouse mah susah ya, harus pakai apa? Pen tool. Ya bukan pen tool, apa sih? Pen tab. Oke. Nah, dia ada artistik tuh, ada artistik media. Nah, ini mah biasanya tebal dan tipis. Misalkan kayak gitu, kayak gini nih, tebal dan tipis tuh, ya. Jadi diatur ketebalannya. Di sini bisa diatur nih, berapa ketebalannya. Kayak gini, kan anime tuh biasanya kayak gini-gini ya. Nah, di sini ada ketebalan ininya, mau tebal banget atau tipis atau sangat tebal, diatur. Nah, di sini bakal sampai ketebalannya diatur ya. Ini ada 10 mili, mau dikecilin, mau gimana. Nah, ini teh besar tipisnya kalau misalkan ini apa? Kalau misalkan mau tipis tinggal atur ininya. Mau besar atur ya. Gitu. Nah, di sini paling kalian nanti explore saja. Di sini ada live sketch, ada smart drawing. Nah, smart drawing biasanya mau otomatis. Jadi kalau ini tuh pengen apa sih namanya tuh? Kalau mau menggambar gitu ya, bisa pakai smart drawing banyak tuh. Kemudian ada rectangle, ada point to rectangle. Misalkan point to rectangle biasanya gini. Jadi bikin satu garis otomatis kayak gini. Ini contoh ya. Nah, kemudian di sini juga ada apa sih elip itu biasanya bisa bikin lingkaran. Nah, ini kan kalau gini kalian nggak bisa lingkaran sempurna kan? Tuh. Ini belum termasuk lingkaran sempurna. Cara biar agar lingkaran sempurna itu caranya harus sambil klik apa? Klik kontrol. Ingat ya, kalau misalkan kamu mau bikin elips, tinggal aja tarik, tarik. Tapi kalau mau lingkaran sempurna, meskipun ini elips, tapi kalau Bapak pencet kontrol, itu otomatis menjadi lingkaran
sempurna, lepas. Gitu. Oke. Nah, di sini ada namanya itu poligon. Nah, poligon ini bisa membuat bintang atau mau kayak sertifikat tuh. Nah, ini juga sama, nak. Kalau misalkan ini kurang, kalau panjang kayak gini bisa, mau kayak gini. Tapi kalau mau sempurna, biasa pakai kontrol. Nah, ini otomatis bakal sempurna poligonnya. Nah, ini bisa diatur, mau segi 5, mau segi apapun. Nah, ini segi 5. Kalau misalkan kalian mau rubah menjadi segi 6, bisa ya. Tuh, segi 6, segi 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Nah, ini bisa juga di sini tuh ada tombol bintang nih, star. Nah, ini kalau mau sempurna, ingat harus pakai klik apa? Klik apa, Safik? Harus pencet apa? Kontrol, Pak. Kontrol ya. Biar sempurna bintangnya. Kemudian di sini kan bintangnya hanya bintang 5 sudut ya, tuh. Nah, di sini Bapak pengen menambah banyak bintang, kan tuh bisa sampai berapa bintangnya, banyak banget ya. Nah, ini ada juga ini apa sih namanya tuh, diameter ya, diameter bintang dalamnya nih bisa dirubah juga dengan mengubah ini nih, ada di sebelah ini, di sebelah bintang ini ada juga untuk mengubah namanya itu apa? Diameter. Nah, ini kalau misalkan semakin besar, ini akan semakin kecil. Kalau misalkan kita dikecilin ininya, angkanya, maka akan semakin besar kayak gini. Tuh. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini kurang banyak, misalkan mau banyak banget, boleh. Ya, Pak. Ini biasanya kalau Bapak bikin yang kayak gini tuh buat piagam, biasanya kayak gini nih. Pengen disamain nih, ada di tengahnya sama kan. Nah, oke, nah ini Bapak mau olah nih yang ini ya. Ini Bapak bisa bikin yang tengahnya itu sama. Misalkan ini pengen yang kayak gini tapi di tengah ya. Misalkan contohnya gini. Ini kalau diginiin, pastenya itu kalau mau simpel ya, nggak usah copy paste. Jadi caranya itu adalah dengan misalkan nih, Bapak drag ini ya ke pinggir. Nah, cara untuk pastenya itu cukup dengan mengklik kiri, terus jangan dilepas ya. Misalkan nih Bapak mengklik kiri ini, arahin ke kanan. Jangan dilepas. Kalau mau sama, mau mempastekan ya, langsung klik kanan. Jangan dilepas juga klik kirinya ya. Langsung klik kanan, lepas. Ya. Ini pasti ke copy paste. Ya. Nah, kemudian Bapak pengennya yang tengah nih. Nah, kalau kayak gini kan nggak tengah-tengah. Caranya bagaimana supaya jadi tengah-tengah? Caranya itu dengan mencet shift. Nah, ini ya. Ini ada kontrol, ada shift ya. Kontrol itu untuk apa sih namanya tuh, lingkaran sempurna kayak tadi bentuk sempurna ya. Nah, ini mah agar ini tuh bisa menjadi tengah-tengah dari bagian lingkaran yang ini ya, yang sudut-sudut ini ya. Jadi pencet shift. Nah, jadi seperti ini. Ingat untuk apa sih mengcopy pastenya dengan mengklik kanan, set, ubah. Gitu. Nah, ini misalkan Bapak mau ubah warna ini. Nah, ini juga ini yang tengah Bapak warna putih. Jadi kayak gini. Kemudian tengahnya logo DH deh. Misalkan logo DH-nya mana ya? Nah, ini logo DH. Oke. Logo DH-nya banyak. Nah, kalau ini salah. Itu pengennya Bapak tuh kayak gini. Nggak ketemu. Nah, oke, nunggu dulu ini. Nah, ini logo DH. Tambahin deh. Nah, ini nggak tengah kan? Nah, ini kalau misalkan kalian mau di tengah-tengah, ini kalau misalkan kita raba-raba di sini pasti akan kelihatan senternya. Nah, ini center. Langsung klik sini. Otomatis. Nah, ini biar jadi lebih center lagi. Ingat ya,
Pencet shift, sambil mencet shift. Nah, kemudian Pak ini mau dirubah, misalkan rubahnya pengen gradasi Pak, nggak gini banget, misalkan ini rubahnya di sini ya. Nih, diklik dulu ininya, objeknya, kemudian nanti akan muncul pilihan sebelah sini nih. Nah, untuk mengubah color, ini pilih di fill ya. Nah, misalkan untuk yang gradasi itu, ini yang versi flat, nah yang sebelah sini, ini khusus untuk yang gradasi. Nah, maka akan seperti ini. Nah, ini akan otomatis gradasinya itu dari warna akan menjadi ke netral, yaitu putih. Nah, bagaimana cara untuk merubahnya? Kita klik yang sebelah sini ya. Ini kan udah ada warna hijau. Yang sebelah sini masih netral putih. Nah, Bapak mau rubah dulu nih. Misalkan ke warna kuning. Di sini ada pilihan warna kuning. Nah, itu. Nah, oke, tuh jadi deh logo DH. Nah, kemudian ini contoh-contoh ya. Ininya rubah dulu. Nah, sini. Ini mau jadi ini. Mau jadiin apa namanya tuh? Nah, ini kan layernya. Kalau misalkan Bapak mau ganti sama warna DH nih, ini cara untuk menyamakan warna ini ya. Ingat, pakai namanya itu. Nah, ini nih, color tool ya. Jadi bisa merubah atau menyamakan warna yang kita pilih. Misalkan pengen warna ini nih. Ya, Pak. Klik, pindahin ke ini, klik dulu sampai rubah menjadi apa sih namanya tuh? Nah, nggak rubah-rubah. Ih, harusnya rubah dong. Ih, nggak rubah-rubah. Oke, error kayaknya. Tuh kan, nah aneh. Nah, ini tuh harus kalau misalkan mau ini, makan ini, jadi klik dulu ininya sampai ininya tuh rubah ya. Si apa sih namanya tuh? Si kursornya jadi warna cat yang mau ditimpakan ya. Itu. Ini harusnya kayak gini. Kayaknya mungkin ini harus dibelakangkan dulu kan ini menimpa ya sebetulnya. Jadi caranya kalau misalkan seperti ini tuh bentuknya layer ya nak. Kalau misalkan mau diperlihatkan layernya, mana ya? Mana ya? Kalau pasti nggak harus pakai layer, kelamaan. Oke, nah di sini kalau mau mengubah layer, nah ini, nah di sini ada kalau nggak salah layer-layernya. Nah ini nih ada layer ini. Ya, ini harus diubah ini dulu. Nah, ini yang paling bawah tuh layer. Nah, ini kalau misalkan mau digeser-geser gini bisa ya. Tapi Bapak terlalu pusing kalau kayak gini tuh. Ya udahlah daripada ribet. Bapak mah gini aja caranya. Klik ininya, apa sih objek yang mau dipindahkan. Ya. Caranya itu pencet shift, kemudian back down. Nah, ini akan progres ke bawah. Ya, warna yang mau dirubah nih. Klik dulu. Nah, gini. Oke. Nah, ini biar agak epic lagi, Bapak mau membedakan warnanya dengan membagi dua ininya. Nah, ini mau diganti warna ini yang lebih muda. Cari yang lebih muda. Ini nih, di sini. Oke, cari yang lebih muda. Tuh. Terus ini ke belakang. Oke. Nah, ini tutup lagi, yang ini ke belakang. Gitu ya. Terus ini mau Bapak rubah lagi pakai shape tool. Nah, ini kalau misalkan mau rubah shape tool, ingat kita harus convert ke curve, lalu angkat dikit, nah, biar kayak piagam. Begitu. Terus ini Bapak juga mau rubah ini nih. Ini juga harus diubah dulu ke convert dulu ya.
Oke. Nah, oke, ini harus di grup dulu biar nggak rubah-rubah. Oke, sudah jadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini bisa dipakai di apa namanya itu sertifikat dan lain-lain. Oke, nah kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini bagi yang baru-baru nih, yang baru masuk ya. Jadi ingat-ingat, nah Bapak akan share di YouTube ya tutorialnya bagaimana cara untuk membuat objek dan segala macam itu akan di-share di YouTube. Nah, nanti kalian bisa belajar dari situ ya. Termasuk juga ini nih, ini hanya menggunakan trim-trim saja. Jadi Bapak biasa bikin yang kayak gini dulu ya. Bikin apa desain mangganya dulu gitu kayak gini. Lalu ganti warna kayak gini ya. Terus ini kan warnanya masih apa sih namanya itu masih flat ya. Biasa kita ke fill dulu, lalu setelah fill kita pilih yang gradasi ya atau di sini disebutnya content fill ya. Nah, yang gradasinya otomatis bakalan netral ininya. Nah, kita ganti yang putihnya. Di sini ada pemilihan color. Kemudian di sini pilih yang kuning. Nah, otomatis deh. Nah, ini harus dirubah-rubah nih. Di sini jangan lupa nih. Ini arahnya kuningnya di bawah ya. Kita arahin aja nih, mau di atas, mau di pinggir, mau di bawah. Kalau seperti contoh, kita arahinnya di bawah. Gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini itu masih terlihat outline ya. Masih ingat cara menghilangkan outline? Masih ingat? Gimana caranya? Cara menghilangkan outline itu dengan mengklik kanan di bagian warna sebelah sini. Atau mau warna sebelah sini juga bisa. Caranya kita pilih yang netral ini ya, ada warna hitam nih, ada segala macam. Nah, pengen menetralkan, menghilangkan outline itu dengan mengklik warna ini. Nah, ini otomatis dengan mengklik kanan ya, mengklik kanan, ingat. Nah, caranya objeknya klik dulu, kita klik kanan, itu akan otomatis hilang. Oke. Kemudian setelah itu bikin ini seterusnya. Tuh, simpel ya. Oke, nah ini bagaimana cara membuat seperti ini. Ini itu Bapak hanya menggunakan teknik trim. Seperti ini contohnya. Kita bikin kotak dulu. Kotaknya berapa? 2 ya. Nah, Bapak di sini contohin dulu nih. Ini kan posisinya miring ya. Kotaknya miringkan dulu. Gitu. Terus miringkan, simpan di sini. Nah, ingat ini ada 2 ya. Kita copy dulu di sini. Copy. Oke, nah ini sudah terbentuk nih. Udah ada 2 ya. Oke. Nah, ini caranya adalah klik ini, kemudian jangan lupa agar menyatukan ini dengan ini itu agar keluar trimnya ya. Ini efek trim. Di sini akan muncul ya nanti dengan cara klik kotak yang ini yang tadi Bapak buat, yang barusan Bapak buat. Kemudian pencet shift terus arahkan ke mangga ini. Ya, maka akan muncul kotak ini. Ada yang namanya itu well ya, well itu bisa menyatukan antara kotak dengan itu bisa menyatu. Nanti kita ini kan namanya pakainya efek trim ya. Kita efek trim. Nah ini. Maka akan hilang seperti ini gitu. Kemudian ini juga sama. Klik ininya pencet shift, kemudian klik mangganya, maka akan muncul efek trim ya. Ini trim. Hilang lagi. Ini kenapa ini? Oh, tadi ada pakai knife lagi tadi. Oke, bentar. Nah, cara menggabungkannya, kalau yang tadi pakai knife tadi Bapak contoh ya. Ada yang pakai knife. Nah, ini satukan aja gini. Nah, ini otomatis satu. Oke, kita balik lagi. Nah, ini caranya. Klik ini apa sih objek yang kotak ini, kemudian pilih
ininya apa namanya tuh ke mangganya, maka akan muncul efek trim. Nah, tuh. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tinggal Bapak mau bikin ini nih, apa sih efek ke sininya. Oke, nah ini manfaatkan kotak yang tadi aja. Tuh. Nah, ini biar enak ya. Bapak itu pakainya ini dulu, apa sih namanya tuh, dipasin dulu aja. Nah, ini antar ujung dengan ujung itu. Nah, kemudian jangan lupa kalau mau merubah ini, convert to crop dulu, pilih shape tool, kemudian ini drag ya, biar enak, pasin dengan ini, kemudian ini juga drag. Ingat posisinya harus di shape tool di sini ya, baru bisa di drag. Tuh. Ingat Sapik, drag ke sini. Nah, ini pas ya, tinggal Bapak pencet ini gitu. Nah, ini kan masih di atas. Caranya gimana? Kayak tadi. Shift back down. Oke. Nah, satu lagi sama diginiin, samain dulu. Kira-kira cocok nggak nih? Ini pas nggak? Kita kalau misalkan kurang pas, giniin lagi, miringin lagi. Kira-kira pasin. Nah, ini sudah pas nih. Nah, tinggal klik kanan di kotaknya, convert to curve. Kemudian setelah itu kita pindahkan ke shape tool, ininya arahin ke sini, pasin lah. Nah, ini pasin. Nah, ini agak melenceng nih. Ya udah kita atur saja sini. Oke, kita ganti warna. Sah, jadi ingat untuk merubah ini, shift back down. Selesai sudah. Gitu ya. Oke, nah ini tutorial yang sangat simpel. Kemudian simpel juga kita harus apa sih namanya tuh harus tetap dipraktekkan biar apa? Biar ini itu menjadi apa sih salah satu ajang latihan kita ya biar nggak lupa gitu. Apa yang udah Bapak sampaikan itu jadi nggak lupa. Barangkali nanti bisa jadi kalian adalah desainer yang sesungguhnya ya bisa jadi gitu. Jadi ya apa sih namanya tuh jalannya bisa aja dari eskul grafis gitu. Nah, ini silakan mau nyoba siapa? Ada yang mau nyoba? Tenang nak, kalau misalkan nggak apa sih namanya tuh Pak saya nggak bisa atau gimana, tenang, sok dibantuin bagaimana caranya, cara kayak gini kayak gitu kayak gini ya, sok dibantuin. Nah, di sini mungkin ada sebelum Bapak tunjuk ada yang mau mengajukan. Tidak, Pak. Reja, Bintang mau ya Bintang? Tidak, Pak. Oke, Bapak tunjuk atau ya bisa nggak bisa nih harus apa sih harus mencoba. Kalau nggak mencoba ini pasti lupa. Oke, kemarin Bapak sudah menunjuk seseorang nih. Udah siap belum kira-kira? Mana Rafasya? Rafasya mana? Halo. Rafasya. Halo. Gimana Rafasya? Siap? Siap ya? Enggak, Bapak. Harus bisa dong. Ya, eskul grafis jangan apa sih namanya itu istilahnya biar kalian tahu, biar kalian bisa itu harus dipraktekkan. Kalau Rafasya minggu depan atau mau sekarang? Kalau Rafasya belum bisa, coba yang lainnya ada yang mau mengajukan, mau nyoba gitu istilahnya mau nyoba lah. Ada yang mau nyoba? Nanti kalau misalkan ini apa sih namanya itu
biar kalian tahu ya, biar kalian paham. Nanti Bapak ini upload ke YouTube dan kemudian kalian bikin sendiri di rumah ya, dan diperlihatkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu 2 minggu lagi karena minggu depan kita akan Yes. UTS. Jadi libur dulu ya. Nah, ini akan dipraktekkan lagi oleh kalian di minggu selanjutnya. Nah, barangkali di sini ada yang mau mencoba dulu nggak? Nanti kalau misalkan di sini udah nyoba, nggak usah bikin PR ini. Ada nggak kira-kira? Fatia? Fatia? Mana Fatia teh? Yang kelas 10 ini udah menginstal ini belum aplikasi Corel? Udah ya, semua udah pada install kan? Ini Udah, pegel. Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Manda mau nyoba? Kita ini aja apa sih namanya tuh dipandu sama Bapak, nggak usah khawatir. Enggak dulu deh. Enggak dulu. Oke. Petunjuk ya. Ini petunjuknya harus mau apa sih apa? Gary, sok Gary. Ya, Pak. Jua Gary. Ya, Bapak mau lihat Gary aja. Ini Bapak stop share. Oke. Silakan Gary, Bapak praktekkan bagaimana tadi Pak, kalian praktekkan bukan Bapak. Masalah, Pak. Gimana? Corel saya masih masalah. Woi, kok bisa? Bermasalah semua kah? Enggak, cuma pas diinstal doang. Pertama diinstal bisa. Pas dibiarin lagi nggak bisa. Oh, Bingung. kok bisa gitu? Tahu. Nah, ini nanti ini lagi ya, dibenerin lagi. Ya, Pak. Kira-kira Sapik mau nyoba Sapik? Ini yang kelas 10 yang baru mah kayaknya masih belum menginstal ya. Minggu depan kalian coba dipraktekkan yang Bapak barusan praktekkan ya. Nanti akan Bapak lihat hasilnya bagaimana. Kalau misalkan nggak ada kemajuan ya bagaimana lagi mungkin. Ya. Soalnya Bapak pengen kalian itu bukan hanya menonton tapi pengen bisa. Kalau misalkan harus bisa mah, pengen bisa banget, harus dicoba gitu ya Bintang. Ben, Bang Ben. Nah, Bintang sok Bintang lah, Bintang aja deh. Bapak. Bintang aja, sok buka Corelnya. Waktunya 15 menit lagi ya. Oke, Bintang siap? Belum, Pak. Yaudah, ini sampai di sini dulu ya pertemuan. Nah, ini kalau misalkan kalian belum siap, bagi yang masih belum siap Corelnya, tolong dipersiapkan untuk minggu depan ya. Minggu depan itu dari kalian yang mempraktekkan. Siap ya? Harus siap. Kalau misalkan Bapak bilang siap, harus siap ya. Bapak minta minggu depan kalau enggak Fatia, Bintang ya. Oke. Minggu depan Fatia dan Bintang. Bapak jangan saya, Pak. Iya dong, Fatia lah. Jangan, Pak. Ya, Fatia siap, Fatia. Mantap. Oke, sama Bintang tuh. Bintang juga nanti ada 2 sesi. Bintang, terus lanjut sama Fatia. Dadah, Bapak. Dadah. Oke, gini. Ini dicukupkan sekian. Ada pertanyaan nggak? Apa, Nawai? Ada Enggak, pertanyaan nggak? Bingung nggak kira-kiranya? Nah, ini harus ditonton tiap hari ya. Tiap hari biar Bapak viewernya banyak. Ya, Pak. Oh, kalau kita nonton tiap hari, AdSense. view-nya naik, Pak. Ya iyalah, Bapak yang nonton aja. Viewer naik dong. Google AdSense. Biar pada dapat AdSense. Mending Oke. nonton BTS aja. Nah, ini Bapak stop record aja ya. Stop Yuk, record. Kak, yuk.